Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan paper kami yang berjudul Penelitian Optimasi Jaringan Saraf Genetik Berbasis Scalab. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Alfauza Liman Muslim, dan Yudhanus Dame, serta Robi Holilov. Pertama, pendahuluan abstrak. Jaringan radial basis fusion (RBF) merupakan salah satu jaringan saraf yang signifikan. Ini telah berhasil digunakan di berbagai bidang, tetapi dalam algoritma aproksimasi jaringan RBF, nilai awal dari bobot jaringan, vektor pusat fungsi Gauss dan vektor berbasis luas tidak mudah ditentukan. Dan ketika pilihan parameter ini tidak layak, presisi aproksimasi jaringan RBF akan menurun dan banyak konsekuensi serius dari penyebaran jaringan akan diproduksi. Dengan menggunakan algoritma genetika dalam makalah ini, yang dapat lebih mewujudkan optimasi parameter jaringan RBF, sehingga meningkatkan akurasi aproksimasi. Scalab adalah perangkat lunak open source dan memiliki kemampuan simulasi yang baik. Eksperimen menggunakan Scalab menunjukkan bahwa metode optimasi jaringan saraf genetik layak dan hasilnya memuaskan. Unit pemrosesan neuron yang sederhana dan mudah beradaptasi sesuai dengan cara paralel yang masif dengan koneksi topologi tertentu. Fitur utama dari jaringan saraf terletak pada pemrosesan paralel skala besar dan kemampuan penyimpanan informasi distribusi, adaptif dan pengaturan diri yang baik, serta fungsi pembelajaran, asosiasi, dan toleransi yang kuat. Jaringan yang paling banyak digunakan adalah jaringan saraf feed forward. Jaringan saraf feed forward bersifat hierarkis. Informasi hanya dapat dicapai dari lapisan input ke lapisan sebelumnya tanpa umpan balik. Umumnya mencangkup lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Di unit tersembunyi, jaringan radial basis fusion (RBFN) menyediakan serangkaian fungsi dibangun sebagai ruang vektor input yang diperluas ke ruang tersembunyi. Jaringan yang kedua adalah jaringan fungsi radial basis dan algoritma genetik. Jaringan RBF. Konstruksi jaringan fungsi basis radial melibatkan 3 lapisan dengan peran yang sama sekali berbeda dalam bentuk basisnya. Lapisan input terdiri dari node sumber yang menghubungkan jaringan ke lingkungannya. Lapisan kedua adalah lapisan tersembunyi dalam jaringan yang menerapkan fungsi non-linear untuk mengubah sinyal dari ruang input ke ruang tersembunyi. Pada umumnya, ruang tersembunyi berdimensi tinggi. Lapisan keluaran adalah linear, memasok respon jaringan. B. Metode algoritma genetika. Algoritma genetika berbasis seleksi alam mensimulasikan mekanisme evolusi biologis pencarian optimasi di komputer. Dalam proses evaluasi generasi berjuang untuk hidup di mana hanya organisme yang paling baik beradaptasi dengan kondisi yang ada yang mampu bertahan dan bereproduksi. Survival of the fittest, evolusi pembangunan. Organisme beradaptasi dengan lingkungan melalui genetik, crossover, dan mutasi. Algoritma GA menentukan ruang pencarian ke dalam ruang genetik. Dalam ruang genetik, setiap solusi yang mungkin dikodekan sebagai vektor yang disebut kromosom. Vektor dapat berupa string, digit, biner, atau desimal. Setiap elemen dari vektor dikenal sebagai gen. Semua kromosom membangun populasi
Fungsi tujuan tertentu atau semacam fungsi evaluasi dipilih untuk masalah tertentu. Setiap kromosom dievaluasi oleh fungsi dan nilai fitness diberikan oleh hasil evaluasi. Pada awal algoritma, sekelompok kromosom dibandingkan secara acak sebagai titik awal evaluasi dari kelompok generasi pertama. Nilai fitness dari setiap kromosom dihitung. Awal generasi berikutnya, N kromosom dipilih sesuai dengan nilai fitness. Kemudian beberapa kromosom dipilih untuk disilangkan berdasarkan nilai fitness dari probabilitas persilangan pada generasi baru. Kromosom dan posisi yang cocok dapat dipilih secara acak berdasarkan nilai fitness individu dan probabilitas mutasi. Kromosom dapat dipilih dan dimutasi secara acak. Akhirnya, kelompok generasi baru diproduksi. Algoritma ini diulang sampai kondisi akhir terpenuhi. Algoritma genetika memiliki tingkat ketahanan yang tinggi dan kemampuan pencarian global yang baik. Ini menunjukkan kemampuan keseluruhan terbaik terutama untuk masalah multi puncak tetapi relatif lebih rendah di area pencarian lokal dibandingkan dengan jaringan saraf. Ada baiknya untuk menggabungkan algoritma genetika dengan jaringan saraf untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Yordanius Dame. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode peningkatan berdasarkan GA. Karena nilai awal dari bobot jaringan vektor pusat fungsi Gauss dan vektor berbasis luas untuk algoritma aproksimasi jaringan RBF tidak mudah ditentukan, dan ketika pilihan parameter ini tidak layak, presisi aproksimasi jaringan RBF akan menurun dan bahkan konsekuensi serius dari jaringan menyebar akan diproduksi. Dengan menggunakan algoritma genetika yang dapat lebih mewujudkan optimasi parameter jaringan saraf RBS, sehingga meningkatkan akurasi aproksimasi. Menurut langkah-langkah berikut, 1. Menentukan variabel keputusan dan kondisi kendala yang menentukan kinerja individu dan ruang solusi. Yang kedua, model optimal ditetapkan yang menentukan jenis fungsi target dan bentuk deskripsi matematis atau metode kuantitasi. 3. Menentukan metode pengkodean kromosom dari solusi yang layak yang menentukan genotip individu dan ruang pencarian algoritma genetika. Yang keempat, menentukan metode evaluasi kuantitatif kebugaran individu, sehingga ditentukan aturan transformasi nilai fungsi tujuan ke fungsi kebugaran individu. Yang kelima, merancang operator genetik yang menentukan metode operasi spesifik untuk operator seleksi, operator crossover, operator mutasi, operator genetik. Yang keenam, menentukan parameter operasi algoritma terminasi genetik, yaitu ukuran populasi, aljabar evolusi, probabilitas crossover, dan probabilitas mutasi. Yang ketujuh, menentukan metode decoding, sehingga ditentukan korespondensi atau mode konvensi dari genotip individu ke fenotip individu. Selanjutnya adalah fungsi objektif. Dalam fungsi objektif, kesalahan dapat menjadi nilai absolut sebagai indikator fungsi target minimum pemilihan parameter jaringan RBF. Indeks nilai absolut kesalahan digunakan sebagai fungsi target minimum dari parameter yang dipilih untuk jaringan RBF. Dalam makalah ini, satu set parameter yang tepat ditentukan berdasarkan metode pengalaman dan set parameter dioptimalkan dengan menggunakan algoritma genetika yang dapat mengurangi kebutuhan pencarian awal dan mengurangi jumlah perhitungan. Nah, selanjutnya adalah percobaan. Dalam optimasi jaringan saraf genetik, dilakukan percobaan pada metode yang diusulkan akan diverifikasi di bawah perangkat lunak, oversource, Skylab, hasil eksperimen luar biasa. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Robi Khalillah. Waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan slide apa yang sudah dijelaskan oleh Yordanius Damai. Oke, untuk selanjutnya ini ada bagian A, yaitu lingkungan Skylab. Skylab ini dikembangkan oleh para ilmuwan dari French Institute National Research of Information Automation ataupun bisa disingkat dengan INRIA. Mereka telah mengembangkan perangkat lunak OpenSearch ini secara gratis. Skylab ini adalah perangkat lunak perhitungan rekayasa ilmiah yang mirip dengan perangkat lunak dalam bentuk bisnis dengan terkenal yang disebut namanya MATLAB. Skylab ini menyediakan tipe data yang kaya. Pengguna dapat dengan mudah mencapai berbagai operasi metrik dan grafik. Ini dapat digunakan dalam komputasi ilmiah, permodelan matematika, pemrosesan sinyal, optimasi keputusan, terus kontrol linear atau disebut non-linear dan aspek lainnya. Ini juga menyediakan kotak peralatan teknik dan sains untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, seperti SKICOS, kotak alat pemrosesan sinyal, kotak peralatan peta dan jaringan. Lalu ada kotak peralatan wavelet, terus kotak peralatan pemrosesan gambar dan video atau yang bisa disebut SIP dan sebagainya. Performanya yang luar biasa ini menarik banyak perhatian dari personil ilmiah dan teknologi. Oke, slide selanjutnya. Nah, bagian B, ini ada yang namanya eksperimen dan analisa. Di penjelasan ini menjelaskan dalam optimasi algoritma genetika N500 dari total langkah perkiraan ini dapat dipilih pada saat yang sama masing-masing dengan menggunakan panjang 10 bit string. Kode biner ini untuk mewakili setiap nilai dalam vektor B, C, dan W. Jumlah sampel ini adalah 30. Probabilitas crossover ini adalah 0,60. Probabilitas mutasi adaptif adalah proses optimasi fungsi tujuan J. Setelah dilakukan optimasi genetik jaringan RBF, ini dilakukan uji validitas algoritma aproksimasi RBF. Sinyal input adalah sinyal sinusoidal U, sinusoida U, K, sin 10ST, struktur jaringan 2, 3, dan 1. Ini faktor momentum 0,05 dan laju pembelajaran 0,8. Dan parameter jaringan yang dioptimalkan ini sebagai nilai awal jaringan uji. Adapun ini grafik yang menunjukkan nilai dari proses. Yang pertama proses optimasi fungsi tujuan J, dan grafik yang menunjukkan efek perkiraan jaringan sistem RBF yang dioptimalkan. Oke, yang terakhir, adapun kesimpulan dari penjelasan paper ini, yaitu jaringan saraf RBF ini adalah jaringan feed forward multilayer nonlinear. Mereka dapat memperkirakan fungsi yang dengan presisi apapun dalam teori. Jaringan RBF dapat menentukan topologi jaringan yang sesuai dengan masalah spesifik dengan kemampuan belajar dengan mandiri, mengatur diri sendiri, dan adaptif. Mereka memiliki fitur aproksimasi seragam nonlinear ini untuk fungsi kontinu. Mereka dapat menangani berbagai fusi data dan proses data dengan paralel berkecepatan tinggi. RBF ini sangat penting dalam pembelajaran parameter, membuat jaringan lebar fungsi Gaussian dan vektor tengah ini sangat memengaruhi kinerja dari jaringan RBF itu sendiri. Untuk mencapai optimalisasi parameter ini, untuk meningkatkan kinerja jaringan RBF, kami menggunakan algoritma genetika. Terus algoritma pengoptimalan global yang kuat untuk meningkatkan algoritma pelatihan parameter RBF.
Eksperimen di bawah Scalab ini menunjukkan kelayakan metode dan hasil eksperimen yang memuaskan. Oke, ini Oke, sekian mungkin itu saja. dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, perkataan yang kurang jelas, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.